Asik nonton di Misbar. Hari ini saya akan merekap sebuah film horor Indonesia tahun 2022 yang berjudul Perempuan Bergaun Merah. Sebelum kita memulai, tolong berikan like dan komentar pada video ini karena itu akan membantu kami untuk menjangkau lebih banyak orang. Pada awal film, kita melihat Dinda dan Kara bersiap-siap pergi ke klub. Kara bertanya kepada Dinda apa hadiah yang diinginkannya untuk ulang tahunnya yang akan datang. Tiba-tiba bel pintu berbunyi, teman-teman mereka datang dan berkata bahwa mereka akan minum di sini saja. Dinda mengira mereka hanya akan pergi dengan Rosa dan pacarnya Gary. Namun, Kara memberitahunya bahwa semua teman tersebut adalah teman Gary dan kemudian mereka mulai berpesta. Setelah beberapa saat, Dinda pergi ke kamar mandi dalam keadaan mabuk, di mana seorang teman dari Gary mencoba melakukan pelecehan seksual padanya, tetapi Dinda berhasil mendorongnya dan keluar mencari Kara. Namun, saat ia tidak menemukannya, ia meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, saat ibu Kara, Lydia kembali ke rumah, ia menemukan pintu rumah terbuka dan sisa-sisa pesta malam sebelumnya masih ada di meja. Ia mencari Kara di seluruh rumah namun tidak menemukannya dimanapun, dan kondisi rumah juga berantakan. Lydia kemudian menelepon Dinda dan memberitahunya bahwa Kara tidak pulang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu dan bagaimana apartemennya bisa berantakan seperti itu. Dinda mengatakan bahwa ia tidak tahu dan membiarkan Lydia untuk mencari tahu sendiri. Sebulan kemudian, Putra, pacar Kara, bertemu dengan Dinda dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Dinda marah dan mengatakan bahwa ia sudah menjelaskan semuanya kepada polisi dan kemudian pergi dari situ. Di sisi lain, ibu Kara mengunjungi nenek Wong dan menanyakan tentang keberadaan putrinya. Wong melakukan beberapa ritual dan kemudian memeriksanya serta memberitahunya bahwa putrinya sudah meninggal. Keesokan harinya, Dinda berkunjung ke rumah Kara, dan Lydia memintanya untuk mengambil cangkir teh di dapur. Ketika Dinda pergi ke dapur, ia mendapati air dari keran dapur sangat bau. Saat ia keluar dengan cangkir tersebut, ia melihat ibu Kara sedang membakar dupa di depan foto putrinya. Dinda mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Kara, lalu Lydia mengaku bahwa ia tahu. Ia memohon Dinda untuk memberitahunya di mana Kara berada dan dia siap menerima kenyataannya. Ia hanya ingin anaknya beristirahat dengan tenang. Namun Dinda mengatakan bahwa jika dia tahu, dia pasti memberitahunya. Setelah itu, ibu Kara marah dan masuk ke dalam dengan membawa pisau. Dinda kemudian pergi ke kamarnya untuk meminta maaf, namun ia ketakutan saat melihat Lydia di sana mengatakan bahwa Wisnu, Gary, Marco, Rosa, dan terutama Dinda sendiri harus tahu di mana mayat putrinya berada dan semuanya adalah kesalahannya. Dinda lari dan berjanji untuk mencari Kara dan menemukannya. Pintu kemudian tertutup sendiri. Saat perjalanan pulang, nenek Wong bertanya apa yang terjadi pada temannya. Dinda bertanya teman yang mana, lalu nenek Wong menjawab, teman yang ada di sebelahnya. Dinda mengatakan bahwa ia tidak bersama dengan siapapun dan jangan mencoba menakutinya. Namun, ketika ia pergi, kita melihat bayangan Kara di kaca. Kemudian malam itu, Wisnu mendengar suara aneh di gedungnya, dan saat ia masuk ke lift, ia melihat seorang gadis memakai gaun merah berdiri di luar. Lift berhenti di lantai 6 dan hantu tersebut mencoba menyerangnya, tetapi ia berhasil menutup pintu. Namun, hantu itu berada di belakangnya, dan saat ia mencoba melarikan diri, hantu tersebut menarik kakinya dan menyeretnya masuk. Kepalanya kemudian terjepit di pintu, dan lift mulai bergerak, sehingga ia meninggal. Lalu kita melihat Dinda sedang berada di kamar mandinya, di mana ia melihat Ari dan bertanya mengapa ia mandi begitu pagi. Tapi kemudian Ari mengetuk pintu dari luar dan memintanya untuk cepat karena ia terlambat ke sekolah. Sekarang Dinda ketakutan saat melihat bahwa itu bukan Ari tapi hantu Kara, dan ia langsung keluar dari kamar mandi. Kemudian, Ari bertanya apa yang terjadi padanya. Dinda mengatakan bahwa tidak ada apa-apa dan ia baik-baik saja. Dia memberitahunya bahwa nenek Wong sedang menatap mereka, dan Dinda memintanya untuk mengabaikannya dan pergi. Dinda pun berjalan, tapi dia melihat Ari menghampiri si nenek, dan kemudian ia membawanya dari sana. Ari memberikan selembar kertas kepada Dinda dan mengatakan bahwa itu diberikan oleh nenek untuknya, kemudian ia memintanya untuk membuangnya dan jangan menyimpannya. Kemudian dia melihat video Wisnu dalam grup pertemanan mereka, dan ia pun ketakutan melihatnya.
Kemudian, ia menunjukkan video itu ke Putra dan mengatakannya bahwa ada seseorang di sana, tetapi ia mengatakan itu bisa saja kecelakaan biasa. Dia kemudian memberitahunya bahwa Kara datang kepadanya semalam, dan ia terkejut dan bertanya apakah ia berpikir itu adalah hantu Kara yang membunuh Wisnu. Dinda meminta dia untuk percaya padanya karena ia membutuhkan bantuan untuk menemukan Kara. Putra mengatakan bahkan polisi tidak dapat menemukannya sampai sekarang, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Mendengar ini, Dinda mengatakan bahwa ia datang padanya karena ia pikir ia peduli dengan Kara. Tapi jika ia tidak ingin melakukannya, maka ia akan melakukannya sendiri. Kemudian, Putra menunjukkan video itu kepada teman-temannya dan membahas tentang apa yang Dinda katakan kepadanya. Marco mengatakan jika itu adalah Kara. Apa yang dilakukan Wisnu sehingga ia pantas mendapatkannya. Dinda mengatakan mereka seharusnya lebih tahu, dan pasti ada yang terjadi pada Kara malam itu. Rosa mengatakan bahwa ia dan Gary pergi setelahnya, dan Putra bertanya kepada Gary apakah ia tidak menyatakan dalam laporan polisi bahwa Kara bersama Wisnu. Rosa bertanya kepada Dinda apa yang membuatnya berpikir itu adalah Kara. Dinda mengatakan ia pergi menjenguk ibu Kara kemarin dan melihatnya melakukan upacara untuk putrinya, dan setelah itu, ia melihat Kara sebagai hantu di apartemennya. Marco pergi dengan tenang, dan Dinda bertanya apakah dia benar-benar sudah meninggal. Gary mengatakan bahwa ia tidak peduli dan itu bukan masalahnya, dan dia pun pergi bersama Rosa. Namun, Rosa bertanya apakah ia bisa menginap di rumahnya malam ini, dan ia setuju. Sekarang pada sore itu, ketika Dinda pulang ke rumah, ia melihat seseorang berdiri di koridor. Sementara itu, Rosa bertanya kepada Gary apakah menurutnya Dinda benar. Ia mengatakan ia tidak ingin terlibat dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Rosa mengatakan bahwa ia masih tidak percaya Wisnu bisa melakukan itu pada Dinda, dan juga pada Marco. Gary berteriak padanya dan memintanya untuk diam, dan tiba-tiba hantu Kara menabrak mobil mereka, sehingga keduanya sangat ketakutan. Mereka keluar untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan siapa-siapa di sana. Namun kemudian perhatian Gary beralih pada hantu Kara, yang bangkit dan berbalik ke arahnya, lalu menuju kepadanya. Gary ketakutan dan pergi dari sana bersama Rosa. Tapi kemudian dia mendapat panggilan dari Rosa, yang memberitahunya bahwa mengapa dia ditinggalkan di sana. Gary kemudian menyadari bahwa itu adalah hantu Kara yang bersamanya di mobil, dan ketika ia mencoba melarikan diri, ia tertabrak mobil lain dan meninggal di tempat. Di sisi lain, Ari tidak bisa tidur karena ia terganggu oleh suara tetangganya, jadi ia pergi ke sana untuk memberitahunya bahwa jangan terlalu berisik. Lalu gadis itu memintanya untuk pulang, dan saat ia menuju ke apartemennya, ia melihat sosok hantu mengejarnya. Ari ketakutan dan meminta Dinda membuka pintunya, dan ketika hantu itu menyerangnya, ia lari dari sana dan bersembunyi di tempat yang aman. Kemudian, Dinda keluar, dan Ari mendorongnya masuk, kemudian mengunci pintu, tetapi ketika ia berbalik, ia diserang oleh hantu tersebut. Dinda terbangun mendengar jeritan Ari dan menemukannya jatuh di depannya. Ia mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi, tapi kemudian seseorang mengetuk pintu mereka. Ia bertemu Rosa di pintu, yang langsung menangis sambil memeluknya. Rosa bertanya apa yang salah dengan Gary, dan siapa yang akan jadi berikutnya. Pada hari berikutnya, mereka semua bertemu dengan Nenek Wong, tetapi Marco tidak bersama mereka dan teleponnya juga tidak aktif. Mereka menunjukkan foto Kara padanya, dan mereka kaget mengetahui bahwa si Nenek sudah mengenalinya. Dia bercerita tentang Hong Gui, seorang wanita yang bunuh diri mengenakan gaun merah, sehingga rohnya dapat kembali untuk balas dendam, dan ia tidak akan berhenti sampai balas dendamnya terpenuhi. Mereka harus segera menemukan jasad Kara, atau setiap dari mereka akan mati. Dinda mengatakan bahwa mereka tidak tahu kemana harus mencari, dan si Nenek mengatakan bahwa ia tidak dapat membantu mereka menemukan Kara, tetapi mereka bisa bertanya kepadanya. Ia kemudian melakukan ritual dan meminta Dinda untuk memanggil nama Kara. Setelah beberapa saat, beberapa aktivitas paranormal mulai terjadi di sana, dan tiba-tiba Rosa, Putra, dan Nenek menghilang dari sana. Sekarang Dinda memiliki penglihatan, di mana ia melihat seseorang melakukan pelecehan seksual pada Kara dan ia memanggil Dinda untuk meminta bantuan. Kemudian Kara jatuh ke dalam air dan terus memanggil Dinda untuk minta tolong, dan sepertinya ada seseorang yang mengunci dia di dalam tangki air. Sekarang ketika Dinda sadar, ia mendengar suara gemuruh dan tiba-tiba Wong yang sedang kerasukan muncul dan menyerangnya, tetapi Putra menyelamatkannya. Wong kemudian mengambil pecahan kaca yang patah, dan ketika Rosa mencoba melarikan diri, ia menangkapnya dan mematahkan kakinya. Wong kemudian mulai menusuknya dengan kaca tersebut, tetapi Dinda memukulnya dengan vas untuk menyelamatkan Rosa dan Wong menghilang dari sana. Barulah Rosa menyadari bahwa Wong berada tepat di atas Dinda, dan ia melompat padanya.
Dinda jatuh mundur untuk menyelamatkan dirinya, dan Wong mengatakan kepadanya bahwa semua yang ia cari berada di tempat semuanya dimulai. Lalu ia tiba-tiba menyerangnya dan mencoba mencekiknya, dan ketika putra memukulnya dengan kursi, ia mencoba menyerangnya juga tetapi jatuh dari balkon. Rosa dan Wong kemudian dibawa ke rumah sakit. Mereka kemudian mengunjungi apartemen Kara dan menemukan jasad Lydia yang tergantung di sebuah ruangan. Dan mereka menyadari bahwa itu adalah hantu Lydia yang mengganggu mereka. Setelah itu, mereka memakamkan jasad Lydia dengan semua ritual yang diperlukan. Kemudian, Putra kembali bertanya kepada Dinda apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ia mengatakan bahwa mereka minum-minum di apartemennya sebelum mereka pergi ke klub. Saat merasa terlalu mabuk, ia pergi ke kamar mandi, di mana Wisnu mencoba melakukan pelecehan seksual padanya, tetapi ia berhasil melarikan diri dari sana. Dan ia tidak pernah melihat Kara sejak malam itu. Putra bertanya apakah ia melihat Kara ketika ia meninggalkan apartemen. Dan apakah bisa saja ia bersama Marco? Sekarang Dinda ingat bahwa sebelum pergi ke kamar mandi, ia melihat Kara jatuh di atas Marco, dan ketika ia kembali, Kara tidak ada di sana. Ia memberitahu Putra bahwa malam sebelumnya di tempat Wong, ia melihat Kara, dan ia bisa merasakan apa yang sedang dialaminya. Sekarang ia melihat penglihatan lengkap dan memberitahu Putra bahwa ia melihat Marco memperkosa Kara. Kemudian, Putra mengatakan kepada Dinda bahwa ia ingin melupakan semua yang terjadi malam itu, dan ia akan mengakhiri ini sendiri, di mana ia mengatakan bahwa mereka sama-sama dalam masalah ini. Di sisi lain, Rosa ketakutan karena dia mendapat panggilan dari Kara, setelah itu tempat tidurnya terangkat, dan kemudian hantu Lydia muncul di sana dan membunuhnya dengan mematahkan punggungnya. Sementara itu, seseorang menyerang Dinda juga dan mencoba membunuhnya dengan cara menenggelamkannya. Namun ia menyadari bahwa Ari sedang dirasuki, dan ia mendorongnya dan keluar dari bak mandi. Ari kemudian mencoba menyerangnya lagi, tetapi ia berhasil mengendalikannya. Ia kemudian menelepon Putra dan memberitahunya bahwa ini belum selesai dan mereka semua akan mati jika mereka tidak menemukan Kara. Barulah saat itu ia menyadari air menetes dari keran, dan ia mengatakan kepadanya bahwa ia pikir ia tahu di mana Kara berada, dan memintanya untuk bertemu dengannya di apartemen Kara. Dinda kemudian sampai di apartemen Kara, di mana ia memeriksa keran dan menemukan rambut keluar dari keran. Ia kemudian melihat tanda aneh di langit-langit dapur. Ia bergegas ke atap dan menemukan sebuah tangki air besar di sana, dan ketika ia membukanya, ia menemukan jasad Kara di dalamnya. Sementara itu, Putra juga tiba di sana, dan ia memberitahunya bahwa Kara ada di sini. Namun barulah saat itu ia menemukan kalung Putra di tangan Kara, dan kemudian Putra menyerangnya dan ia jatuh ke dalam tangki air. Ia bertanya mengapa ia melakukan ini. Tetapi ia menutup-tutupnya, dan ia berteriak untuk membukanya. Ia kemudian meminta maaf kepada Kara, dan kemudian Kara berbalik ke arahnya dan layar menjadi hitam. Kara menunjukkan kepadanya sebuah penglihatan, di mana kita melihat bahwa Putra datang ke apartemen Kara setelah Dinda pergi dan menemukan Wisnu tidur di kamarnya. Ia pergi ke kamar mandi, di mana Kara memintanya untuk membantunya, tetapi ia dengan marah mendorongnya, yang membuat kepalanya terbentur di bak mandi, dan ia meninggal di depannya. Dinda kemudian meminta Putra untuk membuka tutup tangki air, tetapi ia mengatakan sudah terlambat, dan seharusnya tidak berakhir seperti ini. Ia merasa bahwa Kara telah mengkhianatinya, di mana Dinda mencoba menjelaskan padanya bahwa Kara tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Barulah Marco datang dan meminta Putra untuk tidak melakukan ini dan memintanya membuka tutup tangki air. Putra turun dan mengatakan bahwa ia melakukan ini karena ia telah memperkosa pacarnya. Marco mulai pergi untuk menyelamatkan Dinda. Putra bertanya apakah ia ingin Dinda mengirimnya ke penjara. Tetapi Dinda mengungkapkan bahwa Putra membunuh Kara dan menyalahkannya. Kemudian kita melihat dalam flashback bahwa Putra meletakkan jasad Kara di sebelah Wisnu dan menuduhnya atas kematian tersebut. Wisnu sangat ketakutan, dan Putra memberitahunya bahwa jika ia berada di posisinya, ia akan segera membuang jasadnya. Setelah itu keduanya memasukkan jasadnya ke dalam tangki air. Mengetahui hal ini, Marco menjadi sangat marah dan ia mulai memukuli Putra, tetapi ia tidak membunuhnya, dan ketika ia pergi menyelamatkan Dinda, Putra membunuhnya dengan mendorongnya ke bawah. Ketika Putra pergi untuk membuang jasad Marco, tangki air mulai berguncang dengan keras lalu jatuh. Dinda kemudian keluar dari dalam tangki, bersama dengan roh Kara di dalam dirinya, dan ketika Putra mencoba melarikan diri dari sana, ia mematahkan kakinya. Ia kemudian mengambil pisau dan menusuknya. Putra memohon padanya untuk tidak membunuhnya, tetapi begitu ia mendapat kesempatan, Putra menikam Dinda. Dinda jatuh, dan ketika Putra mencoba membunuhnya, hantu Kara mendekatinya dari belakang dan mencengkeramnya.
Kemudian ia membawanya pergi bersamanya dan jatuh dari atap bersama putra. Selanjutnya Dinda terlihat sedang melakukan upacara terakhir untuk Kara dan menyimpan abunya bersama abu ibunya, dan film berakhir di sini. Silakan like dan subscribe channel saya dan klik ikon lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih telah menonton.